Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azraini Batubara akan menjelaskan mengenai tentang stratifikasi sosial dalam kajian sosiologi agama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang budaya dan tradisi dalam konteks stratifikasi sosial. Budaya dan tradisi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Budaya seluruh cara hidup dan hasil karya manusia dalam masyarakat yang dijadikan milik bersama dengan turun-temurun. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat ataupun penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah dilakukan sejak lama itu baik dan harus dipertahankan. Status sosial selalu mengacu pada kedudukan khusus seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan seorang lain dalam lingkungannya dan disertai dengan martabat yang diperolehnya serta hak dan tugas yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu politik dan demokrasi dalam perspektif stratifikasi sosial. Hubungan politik dengan stratifikasi sosial. Hubungan antara politik dan stratifikasi sosial sangat erat. Politik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dalam masyarakat. Pengaruh politik terhadap stratifikasi sosial. Kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah dapat mempengaruhi stratifikasi secara dalam masyarakat. Misalnya, kebijakan redistribusi kekayaan atau kebijakan kesejahteraan sosial dapat meratakan kesenjangan sosial dan mengurangi stratifikasi sosial. Selanjutnya, pendidikan dan stratifikasi sosial. Hubungan politik dengan stratifikasi sosial. Hubungan antara politik dan stratifikasi sosial sangat erat. Politik dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dalam masyarakat. Pengaruh politik terhadap stratifikasi sosial yaitu kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah dapat mempengaruhi stratifikasi sosial dalam masyarakat. Misalnya, kebijakan redistribusi kekayaan atau kebijakan kesejahteraan sosial dapat meratakan kesenjangan sosial dan mengurangi stratifikasi sosial. Selanjutnya yaitu organisasi atau institusi sosial dalam perspektif stratifikasi sosial. Yang pertama, jabatan dan posisi. Yang kedua, gaji dan kompensasi. Yang ketiga, kesempatan dan akses. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu keluarga dan stratifikasi sosial. Yang pertama itu faktor profesi. Dengan seseorang bekerja maka ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan meningkatkan ekonomi keluarga. Yang kedua, faktor kekuasaan. Seorang anggota keluarga yang memiliki kekuasaan paling besar atau dominan akan mempengaruhi lapisan atas dalam sistem pelapisan sosial keluarga tersebut. Yang ketiga itu faktor pendidikan. Secara umum dalam tingkatan sosial masyarakat, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kelas sosialnya. Selanjutnya yaitu gender dan stratifikasi sosial. Jika kita mengaitkan masalah gender dengan stratifikasi, maka mau tidak mau kita harus melibatkan kembali pada proses sosialisasi yang udah mengawali perempuan, pembelaan laki-laki dan perempuan berdasarkan hubungan gender. Kondisi yang telah menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan di atas telah juga melahirkan berbagai ketidakadilan gender. Seperti subordinasi.
Selanjutnya yaitu hukum dan adat stratifikasi sosial. Hubungan adat berasal dari nilai-nilai, norma-norma, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Adat, nilai-nilai, dan norma-norma pada umumnya dipengaruhi oleh stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.